Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosi Putra Setiaji dari kelas 10 IPS 2, absen 20. Di sini saya akan menjelaskan 2 poin. Poin yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang sedikit peradaban dari bangsa Amerika kuno, yaitu suku Maya. Nah, sumbernya itu saya ambil dari ada wixsite.com, terus sama erlangga.co.id, sama satu lagi dari blog ruangguru.com. Oke, untuk poin yang kedua saya akan menjelaskan menganalisis tentang kemajuan bidang kedokteran pada zaman Amerika kuno dulu dan mengaitkannya dengan virus corona yang sekarang ini sedang melanda dunia. Oke, langsung saja ke poin yang pertama. Ya, di poin pertama ini saya akan menjelaskan tentang suku Maya, peradaban suku Maya. Peradaban suku Maya ini yaitu peradaban yang muncul di Mesoamerika pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai tahun 300 Masehi, yaitu pada zaman praklasik. Suku ini terkenal akan skrip tertulisnya yang berasal dari masa pra-Columbus. Suku ini tuh mempunyai kerajaan yang terletak di Meksiko Selatan dan Amerika Tengah. Kerajaan ini tuh memiliki pusat peradaban, yaitu ada di Semenanjung Yucatan. Suku ini tuh juga sudah mempunyai kebudayaan yang spektakuler, yaitu pada bidang arsitektur sistem, matematika, dan astronomi yang unik. Terus juga sistem pengairan terusan. Jadi bangsa suku ini tuh sudah mengenal sistem pengairan terusan. Mereka membangun kebun namanya kebun Cinampa di pulau-pulau yang dangkal dengan tanaman pokok jagung. Jadi mereka tuh nanam jagung tuh untuk berkebun di tempat-tempat yang dangkal di pulau itu. Ya, mereka tuh kan sudah mengenal ilmu tulisan. Ilmu tulisan itu menggunakan gambar-gambar dan simbol-simbol yang disebut hieroglif. Hieroglif ini berguna untuk mencatat kegiatan astronomi atau peristiwa-peristiwa penting dan upacara-upacara keagamaan. Huruf hieroglif ini terdapat 850 karakter. Media tulisnya itu bisa di kulit pohon atau kulit kerbau dan juga bisa di kulit rusa. Ada 2 macam hieroglif. Yang itu pertama menampilkan gambar utuh dari benda yang dimaksud. Yang kedua menggambarkan sesuatu sesuai dengan suku katanya. Nah, kalau dari segi astronomi mereka tuh sudah mengenal sistem penanggalan. Nah, sistem penanggalan itu dihitung tuh dari lama bumi mengelilingi matahari, yaitu selama 365 hari per tahun. 365 hari per tahun itu terdiri dari 18 bulan. Satu bulan itu ada 20 hari. Tapi ada satu bulan dalam satu tahun itu yang hanya terdiri dari 5 hari. Nah, ada beberapa hasil kebudayaannya nih dari suku Maya ini. Yang pertama tuh mereka dapat membangun kota besar. Namanya tuh kota Teotihuacan. Kota ini tuh penduduknya tuh mencapai 100.000 penduduk. Jadi besar. Yang kedua, mereka membangun Tikal. Tikal itu situs tertua di dunia ini, yaitu berbentuk piramida. Ya, jadi ini tuh kayak situs kayak buat dikunjungi itu yang paling tua di dunia ini. Nah, yang ketiga tuh ada kota dongeng Machu Picchu di atas lembah Urubamba. Ya, suku ini tuh menganut politeisme, yaitu mereka tuh menyembah dewa-dewa. Di antara dewa yang mereka sembah tuh ada dewa laut, dewa matahari, dewa hujan. Sebenarnya masih banyak lagi. Nah, mereka tuh ada tuh suatu upacara yang mereka tuh harus mengorbankan nyawa seseorang. Nah, jadi mereka tuh percaya kalau
Dewa Matahari itu memakan nyawa manusia dan makan darah manusia. Jadi biar melangsungkan kehidupan di dunia ini tuh mereka tuh percaya matahari tuh harus memakan seorang satu nyawa manusia itu. Nah, ada juga tuh dewa kucing, namanya itu jaguar. Mereka tuh dilambangkan sebagai penguasa dunia dan simbol keberanian. Nah, pola kehidupan mereka tuh hidup tuh aktivitas utamanya itu sebagai bertani dan berdagang. Mereka bertani dan berdagang untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah, mereka tuh bertani tuh dengan cara biasanya menanam jagung, merica, biji-bijian, kacang-kacangan, dan buah-buahan. Terus kalau berdagangnya, mereka berdagang dengan cara menjual barang langsung ke pembeli. Jadi mereka nganterin barangnya, barang apa yang pengen mereka jual tuh langsung ke pembeli langsung. Ya seperti itu. Dan suku ini runtuh akibat kalah serangan dari orang Spanyol di Yucatan. Ya, di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, yaitu membandingkan tentang pengobatan itu bidang kedokteran pada masa Amerika kuno dulu dengan masa modern sekarang yang sedang marak-maraknya penyebaran virus corona di dunia ini sekarang ini. Ya seperti yang kita tahu, Amerika kuno pada zaman dahulu tuh sudah maju dalam bidang kedokterannya. Pada masa itu, pada zaman dahulu sudah maju dalam bidang pengobatan kesehatan itu. Mereka pada zaman dahulu tuh menyebut itu orang yang mengobati itu tidak disebut dengan dokter. Mereka tuh yang mengobati itu orang-orang khusus yang sudah terlatih ilmu khusus untuk mengobati pasien-pasien yang sakit. Kalau misalnya kita sebut sih biasanya sih disebut kayak semacam dukun begitu. Nah, jadi mereka tuh kayak dukun gitu yang punya ilmu khusus untuk mengobati pasien. Jadi pasien-pasien itu tuh kayak pakai ilmu-ilmu dukun-dukun gitu. Nah, kalau dibandingin dengan zaman sekarang, kan zaman sekarang kan sudah modern. Jadi ya menurut saya kan pasti kan sudah ada tuh ahli-ahli yang terlatih untuk meneliti berbagai macam penyakit. Nah, contohnya corona ini. Mungkin ahli-ahli sedang meneliti bagaimana cara mengobati virus ini, atau mungkin sudah ditemukan cara mengobatinya atau obatnya. Jadi ya tinggal menunggu saja bagaimana hasilnya dari para ahli dokter itu. Kan zaman sudah maju, jadi pasti sudah ada yang lebih itu lagi, yang lebih baik lagi. Jadi yang dari obat-obatan mungkin bisa, atau dari apa gitu. Ya mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.